Dalam milad ke-21 Partai Keadilan Sejahtera di Istora Senayan Sabtu lalu, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Yusuf Kala, menyatakan bahwa ekonomi Indonesia memiliki permasalahan. JK menyoroti utang luar negeri Indonesia yang semakin menumpuk. Per 31 Maret 2023, utang pemerintah tembus mencapai 7.879 triliun rupiah. Utang Pak Bahaya tadi mengatakan utang saya. Setahun bayar rumah dan utang lebih 1.000 triliun. Terbesar dalam sejarah Indonesia sejak merdeka. Nilai 1.000 triliun rupiah ini memang terdengar sangat fantastis. Berdasarkan data rasio utang terhadap produk domestik bruto per 2023, nilai utang Indonesia mencapai 39,17%. Lebih kecil daripada batasan utang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara yang berada pada batas 60% PDB. Pemerataan ekonomi dan keadilan sosial akan tegak dan kokoh dengan pengelolaan anggaran yang tepat dan hati-hati. Pengendalian utang luar negeri memang mutlak harus dilakukan, hanya dengan satu alasan, yakni kesejahteraan dan kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Dugaan korupsi dalam proyek pembangunan Base Transceiver Station atau BTS 4G menghampiri Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Gerard Plate. Penetapan tersangka sekaligus eksekusi penahanan terhadap Sekjen Partai Nasdem ini dilakukan bersamaan pada 17 Mei 2023. Kejaksaan Agung menyatakan telah memiliki cukup bukti untuk menetapkan Johnny Plate sebagai tersangka. Atas hasil pemeriksaan tersebut, sehingga tim penyidik pada hari ini telah meningkatkan status yang bersangkutan setelah dari saksi menjadi tersangka. Dan selanjutnya terhadap yang bersangkutan kita lakukan tindakan penahanan untuk 20 hari ke depan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Agung. Proyek pembangunan menara pemancar internet cepat 4G Kementerian Kominfo ditujukan untuk mempercepat koneksi internet di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal atau 3T. Kementerian Kominfo menganggarkan pembangunan 4.200 menara BTS internet berkecepatan tinggi di sejumlah wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal itu. Keterangan Kapus Penkum, Kejaksaan Agung menyatakan kerugian negara mencapai lebih dari 8 triliun rupiah. Kasus ini kerugiannya sangat signifikan dari jumlah proyek yang diberikan. Dari jumlah proyek 10 triliun, kerugiannya 8 triliun. Suka tidak suka, mau tidak mau kita harus melakukan satu upaya-upaya penegakan hukum yang memang harus disampaikan kepada masyarakat. Dan yang keempat, Mbak, proyek ini adalah proyek strategis nasional yang dimiliki oleh pemerintah. Di mana proyek ini dipentingkan untuk masyarakat umum dan masyarakat khalayak yang tidak dapat jaringan 4G. Akibat penetapan tersangka dalam kasus korupsi itu, Presiden Joko Widodo memberhentikan Johnny Gerard Plate sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika. Presiden Jokowi menunjuk Menko Polhukam Mahfud MD sebagai pelaksana tugas Menkominfo. Kita harus menghormati proses hukum yang ada. Pak, ini intervensi politik bagaimana Pak menanggapinya, Pak? Yang jelas, Kejaksaan Agung pasti profesional dan terbuka terhadap semua yang berkaitan dengan kasus itu. Penggantinya siapa Pak? PLT-nya Pak Menko Polhukam. Pelaksana tugas Menkominfo Mahfud MD bergerak cepat. Pada Senin 22 Mei 2023, Mahfud melaporkan temuannya kepada Presiden Joko Widodo. Dari 1.100 yang dilaporkan telah dibangun, terdapat 958 yang terbangun. Tapi, dari 8 sampel yang diambil, tak satu tower pun yang berfungsi sesuai spesifikasi. Lalu dilaporkan sekitar 1.100 tower dari 4.200 yang ditargetkan.
Itu 1.100 tower dilaporkan jadi sesudah diperiksa melalui satelit yang ada itu 958. Dari 958 itu tidak diketahui apakah itu benar bisa digunakan atau tidak karena sesudah diambil 8 sampel dari itu semuanya tidak ada yang berfungsi sesuai dengan spesifikasi. Posisi Joni Plate sebagai Sekjen Partai Nasdem langsung membuat Ketua Umumnya Surya Paloh memberikan pernyataan. Kami dalam suasana penuh keprihatinan, kesedihan yang sukar untuk kami tutupi. Kami berupaya untuk berkepemilu. Kami berupaya untuk kami tetap tegar, bisa tersenyum dengan teman-teman semuanya. Kami upayakan itu. Dalam pernyataannya, Surya Paloh meminta Kejaksaan Agung untuk melakukan pendalaman lanjutan atas fakta yang telah diungkapkan ke hadapan publik. Ada berjuta untuk anak-anak setiap bulannya. Dengan proyek kerugian negara yang 8 triliun. Setelah tidak ada pendalaman lebih lain untuk menemukan bukti-bukti yang lebih memberatkan, yang semakin sedih lagi. Dalam Milad Partai Keadilan Sejahtera di Yogyakarta 18 Mei 2023, Anies memberikan pernyataan bahwa penetapan status Plate sebagai tersangka korupsi tak mengganggu koalisi pendukungnya. Tadi malam sudah saya sampaikan bahwa semua dalam posisi solid, semua akan berjalan sesuai dengan rencana, tidak ada perubahan, tidak ada perlambatan. Jadi koalisinya pun solid dan Partai Nasdem pun tadi malam kita bertemu, Partai Nasdem semangatnya makin besar. Dalam sebuah diskusi publik di Universitas Muhammadiyah Jakarta 17 Mei 2023, Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya menyinggung adanya politisi aparat dalam penegakan hukum. Perang terhadap korupsi dan politisasi aparat penegak hukum. Hari ini semua diinjak, hari ini semua diintimidasi, hari ini aparat penegak hukum semena-mena melakukan politisasi hukum. Resah nggak kita? Nggak ada, Pak. Semena-mena aja ini. Mau tangkap si A, tangkap si B, tangkap si C. Berbeda dengan rekan partainya, Bendahara Umum Partai Nasdem, Syahroni, menyatakan penetapan Plate tak terkait dengan politik. Penetapan tersangka terhadap Joni Plate sudah melalui penyelidikan beberapa bulan sebelumnya. Saya rasa ini bukan terkait politis, tapi memang latar belakang hukum yang berlaku kepada Joni Plate sudah ditetapkan. Jadi bukan berarti seonyong-onyong itu muncul jadi tersangka. Kan ada proses yang sudah dilalui beberapa bulan. Dalam keterangan pers selanjutnya, PLT Menkominfo Mahfud MD mengatakan kabar adanya aliran dana yang mengalir ke parpol masih sebatas gosip politik. Ya, terima kasih. Saya juga dapat berita itu dengan nama-namanya gitu, tapi saya anggap itu gosip politik. Ya, gosip politik. Kita bekerja dengan hukum saja. Saya juga sudah lapor tentang itu ke Presiden, Pak. Saya tidak akan masuk ke soal ini. Ini pembuktiannya akan rumit dan mungkin menimbulkan kerumitan politik. Oleh sebab itu, saya persilahkan Kejaksaan atau KPK kalau itu di luar angka-angka yang sudah konkret untuk menyelidiki ini. Kasus korupsi adalah persoalan besar yang masih saja terjadi di negeri ini. Pejabat negara seperti tak pernah sadar bahwa amanah yang harus mereka laksanakan adalah amanah seluruh rakyat Indonesia. Amanah yang seharusnya dijunjung tinggi dan dilaksanakan tegak lurus dalam kejujuran demi kebaikan negeri kita sendiri.